Halo Sobat Basic, di video kali ini, kita akan bahas mengenai berbagai jenis cedera yang sering melanda atlet, terutama saat bermain bulu tangkis. Sebelum lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dulu ya, karena subscribe itu gratis. Persiapkan cemilan kalian juga ya, ayo mari kita simak penjelasannya. Euforia olahraga bulu tangkis di Indonesia memang luar biasa. Banyak orang yang kemudian memilih bulu tangkis sebagai olahraga rutin setelah menyaksikan atlet-atlet Indonesia berlaga di turnamen-turnamen internasional. Untuk itu, penting untuk diketahui bagaimana karakteristik permainan bulu tangkis ini. Apa saja faktor risiko dan cedera paling sering dalam bulu tangkis dan bagaimana mencegahnya? Dokter spesialis olahraga, Antonius Andi Kurniawan dari Ikatan Dokter Indonesia menjelaskan, bulu tangkis termasuk kategori olahraga high impact. Dengan gerakan yang dinamis, merupakan kombinasi antara rally-rally pendek dan rally-rally panjang. Karenanya, pemain bulu tangkis membutuhkan kebugaran aerobik atau kebugaran kardiorespirasi untuk dapat bermain bulu tangkis dengan durasi permainan 3 set, katanya dalam keterangan jumpa pers yang diterima Tempo pada tanggal 29 Juni tahun 2022. Tak hanya itu, pemain bulu tangkis juga memerlukan kecepatan, tenaga atau power, serta kelincahan yang cukup baik. Misalnya, pada gerakan melompat saat jumping smash, gerakan lunges saat melakukan gerakan netting, gerakan drop shot, gerakan yang cepat dan mengubah arah saat defense, serta gerakan lainnya. Berikut adalah 6 cedera paling sering terjadi. Yang pertama, cedera pada bahu. Cedera pada bahu disebabkan karena gerakan mengayun yang cepat dan berulang. Kondisi ini menyebabkan otot-otot bahu kelelahan, dan mengakibatkan stabilitas sendi bahu menurun. Tendonitis rotator cuff adalah kondisi cedera bahu paling sering terjadi pada pemain bulu tangkis. Yang kedua, cedera pada pergelangan kaki yang terkilir. Pergelangan kaki yang terkilir kerap terjadi akibat gerakan yang berubah arah dalam waktu yang cepat, serta gerakan melompat dan mendarat untuk smash. Faktor risiko cedera pergelangan kaki bisa berasal dari internal dan eksternal. Faktor internal misalnya, kelelahan saat bermain, sehingga membuat keseimbangan menjadi terganggu dan pergelangan kaki kemudian terkilir. Faktor eksternal biasanya disebabkan karena kondisi lapangan yang licin atau karena penggunaan sepatu yang tidak tepat. Yang ketiga, cedera lutut. Sementara itu, jenis cedera lutut yang paling sering terjadi pada olahraga bulu tangkis adalah cedera jumpers knee atau patella tendinitis, yang diakibatkan gerakan melompat dan mendarat berulang dan gerakan lunges yang berulang. Gerakan melompat dan mendarat serta gerakan lunges memberikan beban yang cukup besar pada tendon sendi lutut sehingga menyebabkan cedera lutut. Selain cedera pada tendon lutut, cedera ligamen lutut dan bantalan lutut juga sering dilaporkan di beberapa jurnal ilmiah, yaitu cedera ACL dan meniskus. Cedera ini sering disebabkan karena gerakan berputar dari lutut. Yang keempat, cedera punggung. Cedera punggung bawah juga sering terjadi akibat beberapa gerakan menerjang dan merunduk. Kelemahan otot punggung merupakan salah satu faktor risiko dari cedera lower back pain pada permainan badminton. Yang kelima, cedera pada bagian siku. Cedera siku dapat terjadi karena beban pada otot yang berlebihan dan terus-menerus selama memegang raket, sehingga menimbulkan peradangan pada otot siku. Yang keenam, kram otot. Cedera kram otot disebabkan olahraga tanpa melakukan pemanasan dan peregangan otot. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tapi kram yang paling sering biasanya muncul di kaki. Saat kram terjadi, otot akan mengalami kontraksi dan bagian tubuh yang mengalami kram akan sulit digerakkan selama beberapa detik atau bahkan beberapa menit. Itulah beberapa informasi mengenai jenis-jenis cedera saat bermain bulu tangkis. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis guys.